Wah, ada yang telepon nih. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Ibu, ini saya Anissa. Apakah ini dengan Ibu Reisita yang waktu itu mengisi acara di webinar kampus Universitas Pakuan? Oh iya bener Mbak. Saya Ibu Resita. Iya. Kenapa ya Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, jadi saya waktu itu kan tertarik ya sama Ibu waktu pas Ibu ngisi acara webinar di kampus saya. Nah, saya tertarik buat berkonseling sama Ibu nih. Apakah Ibu bersedia? Wah, saya bersedia sekali. Kan kemarin saya pas di webinar juga bilang kan, kalau misalnya ada yang ingin berkonseling bisa hubungi nomor yang tertera, yaitu nomor saya sendiri. Oke, iya Ibu, makanya itu saya tertarik untuk berkonseling sama Ibu. Iya, dengan senang hati Mbak. Karena saya lagi ngalamin banyak masalah gini Bu, makanya saya bimbang gitu, nggak punya apa ya Bu, teman curhat lah istilahnya gitu iya, buat. Mbak, iya Mbak. Oke, kalau misalnya seperti itu, nanti kita atur jadwal. Emang Mbak Anissa pengennya hari apa? Kalau bisa sih di minggu ini Ibu, apakah Ibu ada waktu kosong untuk berkonseling sama saya? Oh iya bisa. Kira-kira tanggal 25 hari Rabu mungkin ya Mbak. Saya tidak ada acara. Oke, baik Ibu. Jadi nanti aku kabarin lagi ya Bu, untuk hari Rabunya untuk datang. Iya Mbak. Iya Mbak, baik Mbak. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu. Oh iya, Mbak Safira ya. Iya benar Ibu, saya sendiri. Iya, silakan duduk Mbak. Alhamdulillah, sampai juga ya di sini ya. Alhamdulillah Ibu. Ibu, maaf sebelumnya saya ganggu ke waktu Ibu kesini. Enggak Mbak, enggak. Oh iya. Mbak Safira, kalau boleh tahu rumahnya di mana? Aku rumahnya di Bogor Ibu. Oh di Bogor. Iya. Kesini naik apa? Kesini tadi naik kereta terus naik Grab. Oh Gitu. iya. Lumayan jauh ya. Lumayan jauh Ibu. Kan kemarin Mbak Safira sudah menelpon saya ya. Iya Bu. Menelpon saya katanya ingin berkonseling, apa benar? Iya Ibu, bener banget. Karena saya tuh tertarik sama Ibu karena kan waktu pas Ibu ngisi acara Ibu, penjelasannya tuh membuat saya gimana ya Bu ya, jadi termotivasi lah gitu. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya. Oke. Kalau boleh tahu sebelumnya emang Mbak sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum sih Bu, makanya itu saya pengen datang ke sini untuk berkonseling sama Ibu gitu. Gitu ya. Jadi berarti ini baru pertama kali Mbak Safira melakukan konseling ya? Iya Ibu, benar. Nah, sebelum Mbak Safira menceritakan semua masalah Mbak Safira, baiknya saya tuh bakal menjelaskan kalau konseling itu apa aja intinya. Konseling itu suatu kegiatan untuk membantu
kliennya itu Mbak Safira. Nah, saya sebagai konselor menyelesaikan atau membantu Mbak Safira menyelesaikan masalah Mbak Safira. Nah, di konseling itu banyak pendekatannya. Nah, dari pendekatan itu artinya Mbak Safira tuh tahu mana yang terlebih dahulu akan diselesaikan dan mana yang akan saya bantu terlebih dahulu, yaitu masalah terberat mungkin dari Mbak Safira. Nah, di konseling ini ada beberapa cara atau metode. Lalu di sini juga ada asas. Mbak Safira mungkin udah tahu belum asas-asasnya? Belum, Bu. Mungkin ada kerahasiaan? Oh iya, pasti itu kerahasiaan pasti. Nah, sekarang saya mau menjelaskan asas. Nah, asas di konseling itu benar tadi kata Mbak Safira, ada asas kerahasiaan, di mana saya bakal tidak memberitahukan kepada siapapun tentang masalah yang Mbak Safira alami, yang Mbak Safira ceritakan kepada saya. Lalu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan di sini itu Mbak Safira jangan sungkan-sungkan untuk cerita kepada saya, curhat kepada saya, ya Mbak. Lalu ada asas kesukarelaan. Nah, dari asas kesukarelaan itu kemarin Mbak Safira sudah melakukannya, di mana Mbak Safira menghubungi saya tanpa ada paksaan untuk melakukan konseling ini. Jadi Mbak Safira melakukan konseling ini dengan sepenuh hati dan keinginan Mbak Safira. Seperti itu kan? Iya, benar Ibu. Atas kemauan saya sendiri tanpa orang lain. Iya, baik. Nah, kan saya sudah menjelaskan. Oh iya, tadi saya lupa loh Mbak nanya, Mbak Safira lagi sibuk apa? Oh, Ibu, jadi kegiatan saya di sini kuliah. Nah, cuma saya sambil dagang juga, dan terus saya tuh kadang suka ikut kerja kayak event-event SPG aja gitu, Bu. Iya Mbak, bagus dong Mbak. Iya. Nah, sekarang kita ke inti permasalahannya Mbak Safira. Nah, kan kemarin Mbak Safira bilang kepada saya bahwa Mbak Safira banyak sekali kan permasalahan di dalam hidupnya. Saya juga tahu setiap orang dan setiap manusia pasti ada masalah dalam hidupnya. Tapi kan masalah itu kan berbeda-beda. Nah, tentang maksudnya tahu apa yang nantinya kita akan selesaikan. Nah, yang tahu masalah itu kan kita sendiri, dan yang menyelesaikan masalah itu kan kita sendiri. Nah, tapi Mbak Safira ingin menyelesaikan permasalahannya itu dibantu dengan saya. Nah, oleh karena itu sekarang Mbak Safira bisa menceritakan semua masalah yang ada di Mbak Safira. Nanti kita akan pilih masalah yang harus ditangani dengan cepat. Masalah apa itu? Baik Ibu, saya akan menceritakan permasalahan yang saya hadapi. Di antaranya di sini saya mengalami percintaan, Ibu, masalah percintaan saya. Kan saya di sini pacaran sama pacar saya udah lama gitu, Bu. Cuma ya kita tuh emang sering berantem gara-gara masalah sepele aja gitu, Bu. Kadang kan saya suka kesel ya, Bu, kalau lagi capek, tapi dia malah membuat saya bete gitu, Bu. Saya capek kuliah, saya capek dagang, dan terus dia tuh mengganggu aktivitas saya lah, istilahnya kayak gitu, Bu. Jadi membuat saya tuh batin gitu sama dia. Makanya terus saya juga mikir apakah hubungan ini dilanjutin atau tidak, karena kalau dilanjutin saya akan
merasa bebani gitu Bu, karena beliau terlalu menekan saya gitu Bu kalau ada masalah, kayak nggak mau diselesain bareng-bareng gitu, pengennya saya terus yang disalahin gitu Bu. Iya. Nah, Terus ada terus lagi? permasalahan saya yang lainnya di sini ada saya kan di sini kuliah sambil kadang suka kerja gitu ya Bu, event gitu. Nah, kadang saya tuh suka tertinggal gitu Bu, tugas-tugas kuliah saya, makanya saya tuh bingung harus kayak gimana, apakah saya mengerjakannya bareng-bareng, cuma waktu saya tuh udah keburu capek gitu Bu di rumah, jadi kayak pulang kerja saya langsung pengennya istirahat, makanya itu tugas-tugas jadi tertunda gitu Bu. Kadang saya nanya ke temen juga ya cuma seperlunya aja gitu Bu, nanya ke teman, nggak sampai harus diselesaikan sama teman saya gitu. Nah terus permasalahan selanjutnya saya tuh di sini, saya kan punya teman ya Bu, punya teman di lingkungan saya nih, di lingkungan di luar kuliah Bu. Nah cuma tuh rata-rata gimana ya Bu, saya kan sifatnya kayak susah gitu Bu buat penyesuaian diri sama mereka, karena di sini tuh saya kayak ngerasa minder gitu Bu, insecure sama diri saya, karena saya tuh takutnya nggak diterima sama teman-teman saya di lingkungan mereka gitu Bu. Jadinya saya tuh lebih baik yaudah saya sendiri ngelakuin apa-apa sendiri gitu Bu, daripada harus ngandelin teman, takutnya nanti mereka nggak nerima saya gitu Bu, apa diri saya ini yang toksik atau gimana gitu. Dan terus di sini juga saya ada masalah keluarga Bu, jadi keluarga saya tuh menekankan saya kepada untuk terus kuliah gitu, nggak kerja, cuma diri saya tuh pengennya kerja gitu Bu, karena kan kalau kita ngandelin gitu orang tua takutnya gimana ya Bu, makanya tuh dari situ saya bingung kan, saya nggak mau kalau kuliah aja gitu, saya pengennya sambil kerja, karena tuh kuliah saya ya bisa dibilang nyantai, cuma banyak tugas ya Bu, cuma ya saya tuh pengen gitu ngeluangin waktu ke pekerjaan saya gitu, makanya itu orang tua saya bilang katanya udah kuliah aja yang benar, lulusin gitu sampai akhir tuh Bu. Ada lagi? Kayaknya cukup deh, itu aja Bu. Oh iya. Nah, saya bertanya nih sama Mbak Safira. Dari tadi 4 masalah ya. Dari 4 masalah dalam hidupnya Mbak Safira, menurut Mbak Safira itu hal apa yang mengganggu setiap harinya, kayak mengganggu aktivitas Mbak Safira, mengganggu kuliah, atau mengganggu hal-hal yang jadi malah bikin runyam gitu loh Mbak. Iya, baik. Jadi kalau di sini ya masalah yang paling saya mengganggu gitu pikiran saya, kalau masalah percintaan saya sama cowok saya sih masih bisa diatasi gitu Bu. Saya bakal diemin dia gitu, nggak bakal saya tanggepin. Nah cuma masalah terberatnya di sini tuh kayak masalah penyesuaian diri saya gitu Bu, kepada lingkungan saya gitu, terutama lingkungan teman-teman saya di luar gitu. Takutnya nanti malah terbawa tidak enak gitu Bu ketika saya bekerja atau nanti lulus dari kuliah bekerja di mana gitu. Nah masalahnya itu membuat saya tuh merasa nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai sama ekspektasi orang gitu tentang saya gitu. Jadi tentang penyesuaian diri Mbak Safira pada lingkungan sekitar. Iya benar itu. Oke, berarti Mbak Safira itu merasakan masalahnya itu yang sekarang. Iya. Nanti kita akan melakukannya konseling lanjutannya dengan penggunaan pendekatan konseling realitas.
sebelumnya tahu konseling realitas itu apa? Belum tahu Ibu. Jadi, konseling realitas ini adalah salah satu pendekatan konseling yang berfokus pada masa sekarang, tidak boleh pada masa lalu atau masa lampau. Karena dari konseling realitas ini, masa lalu itu menurutnya tidak bisa berubah, berbeda dengan masa sekarang. Kalau masalah pada masa sekarang, insya Allah atau bakal berubah seiringnya waktu dengan bantuan saya, Mbak. Nah, tahapannya ini ada beberapa tahapan, 7 tahapan dalam konseling realitas ini. Nanti dari tahapan-tahapan itu Mbak Safira bakal merasakan tahapan yang ada di konseling realitas ini. Ada pertanyaan? Sudah cukup Ibu, paham. Oke. Tapi kita melakukan konselingnya di hari berikutnya ya Mbak. Karena hari ini kalau menurut saya itu udah cukup untuk mengetahui masalah apa yang nantinya akan diselesaikan di dalam pendekatan konseling realitas itu. Oke, baik Ibu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kita lebih baik saya untuk membahas masalah penyesuaian diri saya gitu ya. Iya, karena menurut Mbak Safira kan juga tadi kan masalah yang harus cepat diselesaikan itu kan tentang penyelesaian diri Mbak Safira. Karena itu masalah yang menurut Mbak Safira mengganggu semua aktivitas Mbak Safira, jadi yang membuat Mbak Safira tidak tenang kan. Iya. Jadi dalam pendekatan konseling realitas ini kita menggunakan tentang masalah tersebut. Nah, Mbak Safira nggak usah khawatir ya. Semoga permasalahan Mbak Safira nantinya dengan konseling realitas tersebut bisa terselesaikan dan dengan bantuan yang saya berikan kepada Mbak Safira. Ya, baik Ibu. Nanti kita atur waktu atau atur jadwal. Iya Mbak. Oke, baik Ibu. Jadi saya nunggu kabar dari Ibu aja atau bagaimana nih? Oh iya, kalau misalnya nanti dia sekarang apa Mbak Safira bisa? Boleh. Tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 25. Mungkin nanti awal bulan, mungkin tanggal 1-an kita bisa melakukan konseling. Oke, baik Ibu. Jadi saya akan datang lagi ke sini untuk membahas permasalahan yang saya hadapi tadi, penyesuaian diri saya terhadap lingkungan sekitar, terutama penyesuaian diri saya kepada teman-teman saya ya Bu. Iya, benar. Oke, baik Ibu. Jadi kalau Ibu tidak keberatan, saya insya Allah akan datang lagi di tanggal 1 untuk berkonseling lagi sama Ibu. Iya, benar. Jadi sekarang kita bertemu hanya menentukan dan memilih permasalahan apa nih yang diselesaikan terlebih dahulu oleh Mbak Safira dan saya. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Iya, Maaf saya mengganggu waktu Ibu. Enggak. Gitu. Saya malah bersenang sekali ada yang ingin konseling kepada saya dengan acara webinar tersebut. Iya Ibu, jadi saya tuh ngerasain manfaat banget dari Ibu pengisi acara di webinar kampus saya gitu. Makanya saya tertarik untuk berkonseling sama Ibu tuh karena Ibu tuh penjelasannya bagus gitu. Alhamdulillah kalau Mbak Safira senang, Iya. saya juga dengan senang hati membantu Mbak Safira nantinya untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Safira. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu. Iya, Mohon maaf iya. saya mengganggu waktunya Iya, sekali tidak lagi. apa-apa, saya senang sekali. Oke, baik Nanti kita Ibu. bertemu lagi ya. Oke, baik Ibu. Insya Allah saya akan usahakan untuk datang ke sini tepat waktu. Ya. Makasih ya Ibu. Terima kasih juga. Hati-hati jalan ya. Iya.
Oh iya, Ibu. Silakan duduk. Iya, baik Bu. Udah enak duduknya? Sudah nyaman. Halo Mbak. Iya, Bu. Pertama-tama kita kenal dulu ya Mbak. Iya. Baik. Oke. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? Nama saya Anissa Safira, tapi Ibu boleh memanggil saya dengan sebutan Nisa saja. Oh Nisa. Memperkenalkan, nama saya Resita Oktaviani. Di sini saya sebagai konselor Anda. Iya. Mbak Nisa ke sini dari jam berapa jalannya? Tadi saya berangkat dari jam 10 dan nyampe sini jam 11 kurang ya. Oh. Jadi sebentar. Iya. Naik apa kalau boleh tahu? Naik kereta, cuma tadi keretanya agak ada inian apa namanya? Gangguan, jadinya lama. Oh, emang Mbak Nisa dari mana asalnya? Dari Depok. Oh, dari Depok. Iya. Dekat ya, lumayan Iya, ya. lumayan. Iya. Cuma 30. Iya. Kalau boleh tahu Mbak Nisa sekarang lagi kesibukannya lagi apa nih? Kalau itu saya cuma kuliah aja sih Bu. Oh, kuliah. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana? Kuliahnya di Universitas Terbuka Bu. Oh, Universitas Terbuka. Iya. Semester berapa? Udah mau semester 7. Oh, udah mau dikit lagi Iya, skripsi dikit. ya? Iya benar, udah. Apa udah magang sekarang? Udah Bu, udah. Oke, baik. Jadi kesibukannya saat ini lagi kuliah, Iya. mau bikin skripsi ya? Iya. Berarti lagi magang dong? Lagi magang Bu. Oh, magang di mana? Magangnya kebetulan saya jurusan bimbingan dan konseling. Oh iya. Saya magangnya di apa? Di sekolah Bu SD. Oh, di sekolah SD. Oh iya, Mbak Nisa kan kesini. Kan kita juga baru kenalan. Iya. Terus Mbak Nisa tahu kesini tuh dari mana ya kalau boleh tahu? Kebetulan waktu itu kan pernah ada seminar ya di kampus saya, dan saya tahu Ibu itu berdasarkan dari Ibu sebagai pengisi materi dalam seminar tersebut, dan saya tertarik untuk berkonseling secara langsung tatap muka seperti ini sama Ibu. Oh, jadi dari seminar tahu dari saya, Iya. tahu sayanya ya. Terus Mbak Nisa ini sudah tahu belum kalau konseling itu apa? Terus Mbak Nisa juga sini kan mau berkonseling. Sebelumnya udah pernah melakukan konseling? Saya belum pernah melakukan konseling, tapi saya cukup mengetahui tahap-tahap konseling itu apa gitu. Oh iya, karena kan Mbak Nisa di jurusan bimbingan konseling Iya. ya. Oh iya. Makanya Mbak Nisa tertarik buat konseling, walaupun Mbak Nisa sendiri dari jurusan bimbingan konseling. Iya. Oke, di sini saya bakal ngejelasin dulu ya bimbingan konseling itu apa. Boleh. Jadi bimbingan konseling itu adalah sebuah bantuan dari konselor kepada klien untuk menyelesaikan permasalahan klien tersebut dari atas apa yang dilakukan oleh konselor dengan menggunakan layanan yang ada di dalamnya, terus dengan metode-metode yang ada di dalamnya. Lalu di sini juga ada asas. Kita melakukan 3 asas, yaitu asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Mbak Nisa tahu arti dari asas tersebut? Sudah tahu Bu, sudah paham, cuma saya tuh masih masih kurang memahami bahwasannya di dalam proses konseling ini kenapa harus ada 3 asas gitu Bu. Oh iya. Ya. Sebenarnya banyak asasnya, tapi kita di sini dari konseling realitas ini kita menggunakan 3 asas, yaitu
pertama asas keterbukaan. Jadi Mbak Anissa tidak perlu takut untuk menceritakan apa permasalahan Mbak Anissa yang sekarang dilakukan, karena saya bakal menerima apapun permasalahan Mbak Anissa dan semampunya saya buat menyelesaikan permasalahan Mbak Anissa. Lalu kedua itu ada asas kerahasiaan, di mana saya akan menjaga rahasia dari permasalahan-permasalahan Mbak Anissa. Jadi saya menjaganya antara Mbak Anissa dan saya aja yang tahu. Saya insya Allah tidak bakal menyebarkan luaskan permasalahan Mbak Anissa tersebut. Jadi yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Anissa kesini sukarela kan, tidak ada paksaan. Jadi Mbak Anissa kesini dengan sukarela buat bercerita ke saya, itu merupakan asas kesukarelaan. Oke, baik Bu, saya cukup paham. Oke, baik. Saya sudah menjelaskan asas-asasnya yang ada di konseling ini. Jadi sekarang kita itu melakukan konseling dengan pendekatan konseling realitas. Sebelumnya Mbak Anissa tahu nggak konseling realitas itu apa? Sebenarnya saya sudah memahami konseling realitas itu apa, cuma saya tidak terlalu paham dengan teknik-tekniknya, tahapannya seperti apa Bu dalam konseling. Oke, kalau tahapan-tahapannya nanti seiring berjalannya dalam konseling ini nanti saya bakal jelasin juga. Terus saya juga akan memberikan tahapan-tahapan langsung kepada Mbak Anissa. Sebelumnya, pertama itu konseling realitas. Konseling realitas itu berfokus pada tingkah laku Mbak Anissa yang sekarang dan menolak pada masa lampau. Jadi apapun yang dirasakan oleh Mbak Anissa sekarang itu nanti bakal menjadikan penyelesaian masalah dari konseling realitas ini. Apa sudah cukup paham? Oke, baik. Apa kita bisa langsung melakukan konselingnya? Baik Bu, bisa. Pokoknya Mbak Anissa jangan perlu sungkan-sungkan buat cerita, udah gitu jangan malu-malu ya. Anggap saya sebagai teman Mbak Anissa buat cerita atau curhat kepada saya buat menyelesaikan masalah-masalah Mbak Anissa. Baik Bu. Kita udah melakukan sebenarnya kita dari awal itu kita sudah melakukan tahap pertama. Jadi sekarang kita melakukan tahap kedua, di mana Mbak Anissa menceritakan ketidaknyamanan Mbak Anissa sekarang atas dengan permasalahan Mbak Anissa. Iya Bu, jadi saya datang kesempatan kali ini buat berkonseling sama Ibu. Saya merasa diri saya itu tidak sesuai gitu Bu dalam berinteraksi sosial sama teman-teman saya. Saya merasa diri saya itu tidak cocok untuk bergabung sama teman-teman saya gitu. Jadi saya tuh merasa kesepian itu Bu. Maksudnya kalau apa-apa saya me time itu jalan-jalan sendiri, dibanding saya lebih memilih jalan-jalan sendiri dibanding saya harus berteman sama teman-teman saya, karena saya tidak merasa tidak cocok sama teman-teman saya gitu Bu. Jadi permasalahan Mbak Anissa di sekarang ini merasa insecure atau merasa minder kepada teman-temannya bahwa Mbak Anissa tidak cocok buat berteman sama mereka, karena Mbak Anissa itu sudah menilai dirinya sendiri, padahal kan belum tentu orang lain merasakan apa yang Mbak Anissa rasakan. Iya Bu, jadi saya lebih merasa insecure sama teman-teman saya karena saya tuh paham kalau diri saya tuh masuk ke dalam pertemanan itu tidak akan cocok gitu Bu. Jadi saya lebih memilih untuk sendiri aja, dan sampai sekarang tuh saya kepikiran kayak untuk bergaul sama siapapun saya nggak akan cocok gitu Bu.
Apa karena dari tingkah laku saya mungkin atau kepribadian sayanya gitu Bu. Oke, baik. Sudah tahu apa permasalahan Mbak Nisa, bahwa Mbak Nisa tuh merasa tidak cocok pada siapapun buat berteman. Benar. Nah, saya ingin bertanya kepada Mbak Nisa bahwa keinginan-keinginan apa saja yang Mbak Nisa ingin lakukan terhadap permasalahan Mbak Nisa? Sebelum saya melanjutkan keinginan saya untuk permasalahan ini, saya tuh gimana ya Bu, saya tuh memiliki persepsi yang buruk, sering buruk gitu kepada teman. Saya terlalu minder, terus saya tuh merasa diri saya toksik dan tidak akan diterima oleh teman-teman saya gitu Bu. Jadinya walaupun teman saya juga belum tentu menilai saya buruk atau tidaknya, cuma pemikiran saya aja yang terlalu negatif thinking kepada mereka, sehingga saya merasa diri saya itu tidak cocok dalam masuk ke circle pertemanan apapun gitu Bu. Dan terus keinginan saya sih untuk dapat diatasi permasalahan ini dengan adanya konseling realitas untuk mengatasi permasalahan saya gitu Bu, untuk untuk bisa berteman sama teman saya tanpa saya harus memikirkan hal-hal yang negatif kepada teman saya gitu Bu, tanpa saya harus memikirkan tidak diterima dalam lingkungan pertemanan. Jadi dari permasalahan Mbak Nisa itu, Mbak Nisa sudah memberikan persepsi bahwa dirinya Mbak Anissa itu tidak cocok untuk berteman pada siapapun, padahal kenyataannya belum tentu apa yang dipikirkan oleh Mbak Anissa itu kenyataannya sama atau berbeda, karena kan kita juga nggak tahu kan kalau orang lain kan kalau mungkin ada pepatah rambut boleh saja hitam sama, tapi kan kita nggak tahu hati orang itu seperti apa. Sebenarnya Mbak Nisa tuh tidak boleh menilai dalam diri Mbak Nisa tuh jelek atau negatif gitu ya Mbak. Seharusnya Mbak Nisa tuh harus lebih menilai lebih positif tentang teman-teman Mbak Nisa, bahwa kan kita kan nggak tahu pemikiran orang itu seperti apa. Nah, saya akan menanyakan kepada Mbak Nisa, jika Mbak Anissa memikirkan hal-hal yang negatif tersebut kayak tentang kayak nggak cocok sih buat berteman sama siapapun, Mbak Anissa tuh melakukan hal apa saja ya kalau sedang pemikiran gitu? Hal apa saja yang saya lakukan dalam dalam memandang diri saya negatif gitu untuk tidak diterima oleh pertemanan lingkungan saya lebih sering menyibukkan diri sendiri dengan cara berjalan-jalan sendiri, me time seperti itu. Dan kadang saya suka lebih baik menyesuaikan tugas sendiri aja gitu tanpa harus bantuan orang lain gitu Bu. Dan saya juga melakukan hal seperti itu karena saya tahu bahwasannya saya tidak akan diterima gitu Bu oleh lingkungan pertemanan saya gitu. Oke, kalau menurut saya kecemasan yang dialami oleh Mbak Anissa itu hanya kecemasan pada diri sendiri, karena Mbak Anissa sudah memikirkan apa yang belum tentu kejadian. Jadi seperti kayak Mbak Anissa mikir kalau nggak bakal diterima oleh teman-teman Mbak Anissa karena Mbak Anissa tuh toksik atau seperti apa gitu. Padahal kan kenyataannya bukan seperti itu ya Mbak. Iya. Jadi Mbak Anissa itu harus menilai diri sendiri atau menilai diri Mbak Anissa itu dengan hal-hal yang positif. Jadi kita boleh berteman sama siapa saja, maksudnya kan teman itu kan sebagai sarana buat kita berkomunikasi, terus buat men-share atau
memberikan informasi-informasi yang lain dari kuliah atau dari informasi-informasi apa saja. Kalau menurut saya itu yang dialami oleh Mbak Anissa ini cuma kecemasan yang dirasakan oleh Mbak Anissa saja. Iya Bu, jadi emang seperti itu Bu. Kadang saya melakukan persepsi negatif kayak gini dapat mengganggu pikiran saya gitu Bu. Kayak misalkan saya di rumah saya merasa jenuh, tahu bahwasannya kalau kesepian gini harus butuh teman ya, nggak bisa dilakukan secara sendiri aja gitu Bu. Ya kadang pikiran-pikiran seperti itu yang membuat saya menjadi terganggu dalam kehidupan sehari-hari saya gitu Bu. Oke, baik. Saya di sini juga tidak bisa menilai penilaian langsung kepada Mbak Nisa bahwa permasalahan Mbak Nisa itu salah atau benar. Jadi nanti kita bakal temuin dan kita bakal evaluasi dari permasalahan Mbak Nisa untuk sampai tujuan yang dari konseling tersebut. Nisa sudah melakukan cara seperti me time, terus mengajarkan tugas-tugas. Nah, kalau pertanyaan saya, evaluasi dari permasalahan Mbak Nisa dengan cara-cara itu, apakah Mbak Nisa sudah merasa nyaman bahwa melakukan hal-hal tersebut? Sebenarnya saya harus butuh butuh pertimbangan lagi gitu atas hal yang saya lakukan. Sebenarnya saya udah merasa nyaman, tapi keesokan harinya saya melakukan seperti itu, saya merasa kepikiran lagi gitu Bu. Jadi kayak masih sering terpikirkan lah masalah yang saya hadapi itu, persepsi negatif yang saya lakukan kepada teman-teman gitu Bu. Oke, nanti kita bakal evaluasi bareng-bareng dari caranya Mbak Anissa, atau misalnya nanti caranya sudah benar atau tidak, nanti kita bakal temukan di akhir-akhir. Dan nanti saya juga bakal memberikan cara-cara yang saya pikirkan untuk permasalahan Mbak Anissa. Ya, baik. Cara-cara yang tadi Mbak Anissa sampaikan, menurut Mbak Anissa, cara-cara itu sudah memenuhi kebutuhan Mbak Anissa atau belum? Belum sih Bu, kadang saya juga masih perlu cara-cara lebih gitu, makanya saya datang ke sini untuk bertemu sama Ibu Sita untuk melaksanakan konseling ini, untuk mendapatkan cara-cara terbaru untuk mengentaskan masalah yang dialami oleh saya gitu. Dari cara yang Mbak Anissa itu, apakah Mbak Anissa dapat menerima secara realitas atau realistis dari yang dilakukan oleh Mbak Anissa? Sebenarnya saya mengalami kejanggalan pada hati saya gitu Bu. Apakah perilaku saya ini salah atau benar gitu Bu. Makanya saya datang konseling sama ibu kayak gini, saya tuh merasa janggal sama hati saya karena perilaku saya itu mungkin seharusnya tidak seperti ini gitu Bu, dalam penyesuaian diri saya terhadap lingkungan pertemanan saya. Iya Bu, jadi dengan adanya kejanggalan seperti ini, saya tidak dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh saya secara sendiri gitu Bu. Makanya saya perlu bantuan ibu, khususnya ibu yang lebih ahli dalam bidang mengatasi permasalahan. Makanya saya datang konseling kepada ibu karena saya yakin bahwa saya itu tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Permasalahan yang saya alami ini tidak dapat juga menolong saya untuk mengentaskan permasalahan yang dialami oleh saya. Oke, kalau menurut saya
punya beberapa cara buat penyelesaian masalah Mbak Anissa. Yang pertama itu mungkin Mbak Anissa bisa menambahkan relasi-relasi pertemanan Mbak Anissa. Jadi Mbak Anissa tuh harus keluar dari zona nyaman Mbak Anissa. Seperti misalnya nih, Mbak Anissa sudah bertemu teman-teman yang menurut Mbak Anissa tuh udah merasa nyaman, merasa asik. Pokoknya dari mau suka mau duka, pokoknya teman-teman itu menemani Mbak Anissa. Nah, dari kenyamanan itu biasanya muncul rasa kepercayaan diri seseorang terhadap orang lain. Jadi jika Mbak Anissa sudah merasakan nyaman kepada temannya Mbak Anissa, mungkin Mbak Anissa merasa bahwa sudah terpercaya, udah kayak misal Mbak Anissa curhat-curhat tuh udah nggak ada rasa takut, udah rasa enak gitu, pokoknya udah merasakan nyaman dari teman-teman tersebut. Terus mungkin yang kedua itu Mbak Anissa mengurangi rasa-rasa negatif atau mengurangi pikiran-pikiran negatif Mbak Anissa dalam diri Mbak Anissa, bahwa semua teman itu sama aja, mungkin disamaratakan bahwa teman itu maunya rasa mau dekat sama kita dengan rasa senang aja. Kalau rasa suka rasa duka pun teman-teman mungkin pada hilang, misalnya pada gitu. Kalau jadi Mbak Anissa itu harus mengurangi rasa negatif kepada orang lain. Kalau menurut saya dua cara itu dapat bisa membantu permasalahan Mbak Anissa. Oke, baik Bu. Saya terima cara dari Ibu. Saya akan terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari setelah layanan konseling realitas ini yang dilakukan Ibu sama saya. Rencana-rencana yang tadi saya berikan kepada Mbak Anissa, saya berharap bahwa Mbak Anissa bisa menjalankannya atau menyelesaikan masalahnya Mbak Anissa secara tuntas, secara baik. Nah, dari hal-hal tersebut, saya berharap juga Mbak Anissa bisa merelaksasikan kepada diri Mbak Anissa untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan rencana yang tadi saya berikan kepada Mbak Anissa sesuai jangka waktu yang nanti kita akan tentukan. Jadi menurut Mbak Anissa, dari permasalahan Mbak Anissa dan rencana-rencana yang tadi saya berikan kepada Mbak Anissa, menurut Mbak Anissa apakah pertemuan kali ini sudah cukup atau belum? Insya Allah pertemuan untuk kali ini cukup. Saya akan terapkan terlebih dahulu dalam kehidupan saya sehari-hari dengan cara yang tadi Ibu telah berikan kepada saya. Oke, nanti kalau misalnya Mbak Anissa ada kejanggalan-kejanggalan yang masih ada dalam diri Mbak Anissa, atau Mbak Anissa belum bisa merelaksasikan diri Mbak Anissa terhadap rencana yang tadi kita sudah tentukan, Mbak Anissa bisa menghubungi saya dan Mbak Anissa pokoknya bilang apapun saja yang Mbak Anissa rasakan nanti ke depannya. Oke, baik Bu. Jadi untuk kali ini saya akan mencoba terlebih dahulu cara yang Ibu berikan, dan saya ketika saya lakukan cara tersebut tidak dapat mengentaskan permasalahan saya akan menghubungi Ibu lagi. Iya, terima kasih Mbak Anissa. Wah, Mbak Anissa ini makan. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya Mbak Anissa. Oh iya Bu, mohon maaf. Ini saya Anissa. Oh, Ibu sudah menyimpan nomor saya ya? Iya, sudah, kan kemarin kita sudah sempat Iya Bu, jadi permasalahan yang saya hadapi yang waktu saya berkonseling sama Ibu,
itu sudah saya terapkan ya Bu, cara-cara yang Ibu berikan kepada saya. Dan terus saya tuh merasa kurang ya Bu, kurangnya di sini itu dalam hal apa ya, kurang mempercayai teman yang lainnya mungkin Bu. Saya percaya sama teman satu aja gitu Bu, sedangkan sama teman yang lainnya saya kurang merasa percaya gitu Bu. Makanya saya ingin lagi datang konseling sama Ibu untuk secara silaturahmi bersama Ibu untuk mengentaskan permasalahan saya lagi. Apakah Ibu bersedia untuk mengatasi permasalahan saya, dan Ibu bersedia untuk kedatangan saya gitu Bu pada esok hari? Oh iya Mbak Nisa, alhamdulillah Mbak Nisa sudah mau menceritakan kepada saya lagi. Nah, alhamdulillah juga nih, besok ternyata saya juga nggak ada jadwal Mbak. Ternyata saya kosong jadwal, jadi Mbak Nisa silakan datang kepada saya buat berkonseling kembali. Oke, baik Bu, terima kasih banyak. Sebelumnya, jika Ibu tidak keberatan untuk menerima kedatangan saya esok hari, saya akan datang sekitar pukul jam 9 pagi lagi. Apakah Ibu bersedia? Iya Mbak, insya Allah saya bersedia. Saya menerima kedatangannya Mbak Nisa. Saya tunggu ya kedatangannya Mbak. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu Sita. Iya, Mohon maaf sama-sama. mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Terima Iya. kasih juga ya. Iya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Mbak. Iya. Apa kabar Mbak Nisa? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana? Iya, alhamdulillah baik. Kemarin kan kita sudah berbicara ya tentang permasalahan Mbak Nisa. Nah, sekarang kita bertemu konseling yang kedua kalinya ya. Iya. Mohon maaf ya Bu, sebelumnya saya Iya. melakukan konseling ini secara berkali-kali gitu. Ibu takutnya merasa bosan gitu dengan saya gitu. Iya, tidak apa-apa. Oke, kita langsung aja ya dari inti permasalahan Mbak Nisa. Jadi Mbak Nisa Kasini itu belum bisa merelaksasikan diri Mbak Nisa terhadap rencana-rencana yang kemarin kita sudah sepakati ya. Iya Bu, jadi saya tuh merasa cara-cara tersebut belum menuntaskan permasalahan saya. Artinya saya sudah mencoba cara yang Ibu berikan, tetapi tetap saja gitu Bu, pikiran-pikiran negatif terhadap lingkungan pertemanan itu sering muncul pada diri saya. Dan saya juga sudah mempunyai teman gitu, mempunyai satu teman yang menurut saya dapat dipercaya, dan cara tersebut kan sudah Ibu berikan ya, maksudnya untuk mempercayai teman ya, yang dapat dipercaya. Tetapi untuk teman yang lainnya itu saya merasa tidak cocok gitu Bu, makanya itu saya datang pada pertemuan kali ini untuk mengentaskan permasalahan saya yang belum dapat diselesaikan secara keseluruhan gitu Bu. Oke, saya akan bertanya kepada Mbak Nisa, mengapa hal tersebut bisa terjadi begitu saja? Maksudnya walaupun kita sudah merencanakan apa yang kita rencanakan dan kita sepakati, mengapa hal tersebut kembali lagi kepada Mbak Nisa? Iya Bu, karena ya itu tadi, saya merasa dalam pertemanan yang lainnya itu tidak dapat diterima diri saya gitu Bu, karena saya sudah ada pengalaman gitu istilahnya. Saya sudah merasa diri saya itu tidak cocok dalam pertemanan ini, pertemanan A atau B gitu Bu. Jadi saya lebih memilih satu teman aja untuk dapat saya percayai. Sedangkan kita tuh sebagai manusia pasti perlu ya Bu bantuan dari orang lain gitu. Makanya saya
kadang masih suka kepikiran apa diri sayanya yang tidak cocok dengan bergaul sama teman lain, sehingga saya tuh sulit untuk mempercayakan kepada orang lain gitu, mempercayakan diri saya kepada orang lain. Oke, baik. Saya mengerti apa yang Mbak bisa rasakan sekarang. Nah, sekarang kita melakukan evaluasi kembali ya, Mbak. Dengan cara, mungkin saya ada beberapa cara lagi untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Nisa. Ya, nanti Mbak Nisa akan terapkan di kemudian hari atau langsung diterapkan. Kalau menurut saya, Mbak Nisa itu kan kemarin saya sudah bilang melakukan cara dengan menambahkan relasi. Mbak Nisa kemarin menambahkan relasi itu dengan apa? Sebenarnya saya belum coba sih Bu untuk menambahkan relasi. Hanya saya tuh baru tanya-tanya aja kepada teman saya gitu Bu, cara mendapatkan relasi untuk kita bergaul bersama orang lain itu seperti apa. Dan teman saya itu bilang untuk menambahkan relasi seperti mengikuti kegiatan-kegiatan relawan gitu Bu, terus atau bantuan orang lain gitu Bu. Oh iya benar. Saya juga ingin melakukan cara yang seperti itu, yang tadi Mbak Nisa katakan bahwa mencari relasi pertemanan itu bisa dari relawan-relawan. Dan kita kan tahu kalau relawan-relawan itu umurnya tidak sama rata. Jadi ada yang lebih dewasa, ada yang ada di bawah kita. Jadi kita banyak melihat perbedaan dan karakteristik sifat seseorang dari relawan tersebut. Iya Bu, jadi saya ingin mencoba sebenarnya apakah cara tersebut dapat mengentaskan permasalahan yang dialami oleh diri saya gitu Bu. Makanya terkadang saya merasa sebenarnya saya sudah terpikirkan gitu Bu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang menyibukkan diri saya, tapi kadang saya juga mikir saya tidak cocok. Nah terus saya kurang percaya diri gitu Bu dalam bergabung sama lingkungan pertemanan orang lain gitu Bu. Nah kan yang tadi saya sebutkan bahwa relawan itu kan umurnya berbeda-beda, mungkin ada yang lebih dewasa. Nah Mbak Nisa itu bisa juga dari umur yang teman Mbak Nisa yang lebih dewasa, mungkin Mbak Nisa juga bisa belajar mendewasakan diri Mbak Nisa, bahwa kan kita juga kalau misal berteman dengan orang yang dewasa, kita juga pemikiran kita panjang, lebih dewasa, lebih bisa menentukan pilihannya. Jadi Mbak Nisa tuh tidak selalu berpikiran negatif bahwa teman itu tuh selalu saya nggak pernah cocok sih buat siapapun gitu. Nah dari pertemanan yang antara pendewasa itu bisa menjadikan Mbak Nisa buat belajar seperti selalu berpikir positif atau berpikir yang tidak negatif terus. Kalau misalnya itu. Oke baik Bu, saran dari Ibu terkait saya harus mengikuti kegiatan relawan-relawan itu karena saya berteman sama yang dewasa akan bisa menumbuhkan kedewasaan diri pada diri saya, itu saya akan lakukan untuk kelanjutan seharinya, maksudnya kelanjutan hari berikutnya. Dan saya berharap banget dalam kegiatan relawan tersebut yang disarankan oleh Ibu, saya dapat menerima keadaan diri saya terus dalam lingkungan pertemanan gitu Bu, karena di relawan tersebut benar apa yang dikatakan oleh Ibu bahwasannya di dalam kegiatan relawan itu pasti ada umur yang lebih dewasa dari kita belajar arti kedewasaan gitu Bu. Ya saya akan mencoba cara-cara itu lagi gitu.
pokoknya selain dari relawan itu juga kan, dari relawan kan banyak tuh relasi-relasi yang meluas, jadi tidak dari kalangan yang di situ-situ saja. Atau Mbak Nisa kan kayak kuliah di bimbingan konseling, jadi pertemanan itu tidak bimbingan konseling saja, melainkan dari misalnya kan mungkin dari mahasiswa antar mata kuliah yang lain, atau dari prodi-prodi yang lain juga. Oke, baik Bu. Saya akan terapkan hal tersebut, cara tersebut untuk dalam kehidupan saya sehari-hari lagi. Insya Allah dengan adanya konseling ini saya dapat merubah perilaku saya, persepsi saya yang negatif tersebut gitu Bu. Karena saya tuh masih kurang percaya gitu Bu dengan cara yang disarankan oleh teman saya. Makanya saya berkonseling pada kesempatan kali ini untuk menanyakan kepada ibu, khususnya Ibu Sita yang lebih ahli dalam konseling gitu Bu. Jadi saya mempunyai pegangan percaya diri saya gitu Bu kepada Ibu Sita gitu. Baik. Saya lihat dari tadi Mbak Nisa berbicara bahwa Mbak Nisa menerima cara yang saya berikan kepada Mbak Nisa. Semoga ini tingkat evaluasi terakhir atau tindak lanjut yang nanti akan kita lakukan semisalnya Mbak Nisa permasalahan belum tercapai. Dari permasalahan Mbak Nisa dan cara-cara yang tadi saya baru berikan kepada Mbak Nisa tentang evaluasi tersebut, menurut Mbak Nisa itu konseling ini akan dilakukan atau tidak? Konseling realitas ini dalam pertemuan yang kedua saya cukupkan karena cara-cara yang diberikan oleh Ibu Sita dan saran yang diberikan oleh teman saya itu dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Insya Allah dapat mengentaskan permasalahan saya sehingga saya tidak perlu evaluasi dan tindak lanjut dari permasalahan ini. Saya cukup merasa puas dengan konseling yang dilakukan oleh saya dan Ibu Sita ini. Saya harap kedepannya saya lebih meningkatkan persepsi positif kepada diri saya. Oke, baik. Jadi saya berharap juga bahwa Mbak Nisa bisa menyelesaikannya dengan cara yang tadi saya berikan. Jika nanti kalau misalnya ada yang masih mengganjal, boleh Mbak Nisa tanyakan dan Mbak Nisa konsentrasi kembali kepada saya. Oke. Jika tidak, nanti juga Mbak Nisa bisa mengabari saya bahwa cara yang diberikan oleh saya itu sudah selesai, dan nanti Mbak Nisa bisa WhatsApp atau bisa telepon bahwa permasalahan Mbak Nisa tuh sudah Mbak Nisa terapkan dengan baik dan tujuannya tuh juga sudah baik. Oke, baik Bu. Jadi saya terus berusaha ya Bu dalam cara-cara berikut, dan saya berharap semoga dengan adanya konseling ini dapat menambahkan saya wawasan gitu Bu. Khususnya saya dalam jurusan bimbingan dan konseling juga lebih tahu gitu Bu, lebih paham artinya tahap konseling realitas ini apa gitu Bu. Saya berterima kasih banyak kepada Ibu Sita untuk membantu mengentaskan permasalahan yang saya hadapi, memberikan saya saran, mendengarkan segala permasalahan saya, terus melihat kondisi saya yang kurang dalam penyesuaian diri terhadap teman-teman saya gitu Bu. Saya berharap nantinya semoga permasalahan saya dapat terentaskan sehingga tidak ada evaluasi dan tindak lanjut kembali.
saya juga berharap silaturahmi saya kepada Ibu Sita tidak akan putus gitu Bu. Kita akan tetap berkomunikasi walaupun saya mempunyai masalah atau tidaknya gitu Bu. Baik, terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga ya Mbak Nisa sudah mau percaya kepada saya untuk menceritakan masalah Mbak Nisa dan mau berkonsultasi kepada saya, dan saya berharap kalau misalnya nanti ada permasalahan yang akan datang, Mbak Nisa bisa ceritakan kepada saya itu dengan melakukan konseling yang lain atau melakukan konseling dengan pendekatan yang lain. Terima kasih Mbak Nisa. Iya Bu, saya terima kasih ya. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya ya. Saya pamit ya Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, ini Mbak Nisa ya? Iya Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Iya baik. Ibu alhamdulillah banget dengan adanya pertemuan konseling yang waktu itu kita lakukan sampai 2 kali. Kali ini Anissa merasa lebih lega, merasa lebih nyaman terhadap lingkungan pertemanan Anissa. Terus terhadap diri Anissa sendiri pun sudah terentasan gitu Bu, masalah yang dihadapi oleh Anissa yang kemarin-kemarin gitu Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu berarti kita tidak usah melakukan tindak lanjut ya, bahwa ternyata permasalahan Mbak Nisa sudah bisa Mbak Nisa selesaikan dengan baik. Iya Bu, tidak perlu adanya evaluasi atau tindak lanjut kembali atau melakukan konseling kembali terkait permasalahan yang saya hadapi, karena di sini saya sudah mendapatkan relasi-relasi dari teman-teman saya gitu Bu. Cara-cara yang dikasih oleh Ibu Sita dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Terima kasih Mbak Nisa. Jangan sungkan-sungkan nanti buat datang ke sini lagi buat berkonseling atau mungkin sekedar kita buat ngobrol-ngobrol biasa. Oke, baik Ibu. Saya yang terima kasih banyak kepada Ibu Sita karena sudah membantu saya, mendengarkan saya gitu Bu, memperhatikan saya dalam kondisi permasalahan yang saya hadapi. Mohon maaf ya Ibu mengganggu waktunya. Saya hanya ingin memberitahukan aja kepada Bu Sita karena saya merasa lebih beda gitu Bu dari perilaku saya sebelumnya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Ya baik Bu, terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.